Novel Raja Tertinggi. Bab 2171. Bai Hanyan, bagaimanapun, menatap Omi, matanya seolah bertanya apakah Omi mengerti, dan apakah dia ingin dia melakukannya lagi. Pada saat itu, Omi berkata, tidak perlu, jika Bai Hanyan ingin berlatih, saya akan membimbingnya. Apa? Mungkinkah kamu juga telah berlatih pedang ilahi surat tingkat 9? Tatapan Joni itu provokatif dan bertanya. Tentu saja, dan jauh lebih kuat darimu. Jika kamu tidak percaya padaku, jangan ragu untuk bergerak dan aku akan mengalahkanmu dengan setengah gerakan. Mulut penuh. Jonathan menebas Omi. Omi menggerakkan tangannya, tapi sebelum pisau Joni jatuh, Omi menebas perut bagian bawahnya. Jika kamu bergerak sekali lagi, bagian bawahnya akan hilang. Ah, kamu. Omi menyimpan pisaunya dan berkata, patah dan patah, kamu sangat terlatih, tapi terima kasih, Smoke, ayo pergi. Oke, Joni, terima kasih, ayo pergi. Bai Hanyan berbalik untuk pergi bersama Omi. Mimosa, ini. Joni membeku di sana, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah berjalan keluar dari gua, Bai Hanyan bertanya, Kakak Omi apakah Anda benar-benar berlatih ke tingkat ke-9? Atau apa? Wow, lihat saja sekali. Ya, selama ada template, saya bisa mempraktikkan semuanya dalam sekejap. Yai, saya benar-benar menemukan jalan pintas begitu cepat. Omi juga sangat senang di dalam itu akan menghemat waktu yang tidak diketahui. Kamu terlalu mesum, kata Bai Hanyan penuh kekaguman. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari atas lembah. Bai Hanyan, keluarlah, aku tahu kamu bersembunyi di suatu tempat. Bai Hanyan mendongak dan sibuk berkata, ini Lin Huajun. Omi juga melihat ke langit lembah, itu adalah seorang pria dengan tubuh kurus dan lemah. Pria ini adalah Lin Huajun yang baru saja tiba, dan Bai Hanyan dan Omi kebetulan berada di gua Joni. Jadi ketika Lin Huajun datang, dia tidak menemukan Bai Hanyan di guanya, jadi dia berteriak di tengah langit. Omi mendengus, sekarang kita bisa naik dan merawatnya. Setelah mengatakan itu, Omi bergegas. Awalnya, Omi hanya berlatih ke lapisan ke-7 sementara Lin Huajun berlatih ke lapisan ke-9, yang mungkin sedikit menjorok, tetapi dia tidak berharap menemukan jalan pintas ke template, dan hanya tiba-tiba, Omi juga sempat berlatih hingga lapisan ke-9. Baik, Lin Huajun ingin berteriak lagi, ketika dia melihat Bai Hanyan dan seorang pria tampan terbang bersama. Pertama kali Lin Huajun melihat Omi, dia merasa sangat tidak disukai. Bai Hanyan, kamu akhirnya keluar. Tatapan Lin Huajun dingin, matanya menyapu Omi. Jika Bai Hanyan, kubis yang baik, melengkung, Lin Huajun bersumpah dia akan membunuh Omi. Omi berkata, apa maksudmu kamu akhirnya keluar? Kamu hanya berteriak sekali dan kami keluar, oke? Buatlah terdengar seperti kamu berteriak sejuta kali sebelum kami berani keluar. Apa kamu? Lin Huajun menatap Omi dengan niat membunuh. Omi berkata, bukankah ini cukup jelas? Apakah Anda harus membiarkan seorang gadis menunjukkan keintiman apa yang ada di depan Anda? Kalian. Lin Huajun sangat marah, menatap Bai Hanyan dan meraung. Bai Hanyan, tidak heran kamu menolak kemajuanku. Kamu. Bai Hanyan tidak ingin menyinggung Lin Huajun dan berkata, Lin Huajun, sekarang setelah Anda melihatnya, saya harap Anda tidak akan mengganggu saya lagi. Tentu saja, saya yakin Anda akan menemukan yang lebih baik daripada yang lain. Aku. Tinggal. Mulut. Lin Huajun sangat marah, hatinya sangat tidak senang. Terlalu menyedihkan bahwa wanita cantik seperti itu telah didahului oleh orang lain. Lin Huajun, apalagi yang kamu inginkan? Mati. Lin Huajun berteriak, kamu ingin membunuhku. Benar, Jalang. Terima kasih telah mengejarmu begitu lama. Kamu bahkan menipuku untuk tidak jatuh cinta saat berada di Akademi Abadi. Hati Omi hehe sedikit, Lin Huajun ini juga sangat bodoh. Ketika seorang wanita mengatakan dia tidak ingin jatuh cinta, apakah dia benar-benar tidak mau? 1089 tidak seperti Anda hanya. Jika Anda bertemu yang sebenarnya seperti apa yang tidak jatuh cinta, lama pergi ke belakang pikiran. Fakta juga membuktikan bahwa Bai Hanyan bertemu seperti pertemuan pertama bersedia untuk murah dia orang ini adalah Omi. Hati Omi cukup menyegarkan. Untuk menjadi seorang pria sebatas dia, juga benar-benar tidak sia-sia sebagai seorang pria. Sangat disayangkan bahwa Omi sudah melewati usia perselingkuhan itu dan tidak memiliki dorongan dalam hatinya. Alangkah baiknya jika itu masih di masa lalu. Meskipun Bai Hanyan dan Lin Huajun berusia beberapa juta tahun, usia mental mereka setara dengan 20 tahun Omi ketika dia berada di alam fana, dan alam abadi dengan mudah jutaan, puluhan juta, dan bahkan ratusan juta tahun. Kuat tetapi waktu berlalu terlalu cepat di sini, dan budidaya pintu tertutup yang santai puluhan ribu atau ratusan ribu tahun akan berlalu. Dengan perhitungan ini, jutaan tahun masih sangat muda, dan belum mengalami apapun sama sekali. Bai Hanyan sedikit tersipu, memang dia agak malu. Dia memang mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan pernah membuang waktu untuk jatuh cinta di Akademi Abadi, tapi dia akan melakukan itu untuk Omi. Omi berkata, Lin Huajun, belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Kamu telah menyentuh wanitaku, aku ingin kamu mati. Setelah mengatakan itu, Lin Huajun membunuh Omi dengan satu tebasan. Pada saat ini, banyak orang dari gua keluar untuk menonton. Omi memiliki senyum menghina di bibirnya. Level Lin Huajun ini tidak sebagus Joni yang barusan. Joni yang barusan, ranahnya hanya pada tahap awal immortal atas tetapi Surah Divine Sabre sudah mencapai level ke-9, dan dia masih lebih terlatih daripada Lin Huajun. Tentu saja, dengan perbedaan satu tingkat di alam tidak peduli seberapa kuat belati Surah Divine, itu tidak sekuat Lin Huajun. Omi berada di posisi yang sama seperti barusan. Omi melakukan gerakan yang sama lagi seperti barusan, hanya setengah gerakan, dan pisau Omi berada di atas pisau Lin Huajun di suatu tempat.
Lin Huajun bodoh di udara, seolah-olah dia tidak berani menggerakkan satu otot pun. Seolah-olah dia menggerakkan satu otot tidak ada yang tersisa. Rasa dingin melewati tulang punggungnya ke otaknya. Jika kamu bergerak sekali lagi, kamu akan menjadi seorang Kasim. Apakah kamu ingin menjadi seorang Kasim? Tanya Omi. Lin Huajun, yang dengan marah mencoba membunuh barusan, sekarang berkeringat dingin. Saudaraku, jangan impulsif. Kata Lin Huajun, setelah melihat betapa kuatnya pihak lain, orang-orang menjadi berperilaku baik. Saya ingin menjadi impulsif, bagaimana mungkin orang yang berani memukul Bai Hanyan membuat saya tidak impulsif? Saudaraku, salah paham, aku benar-benar tidak tahu dia punya pacar sebelumnya. Dia tidak pernah mengatakan jika aku tahu, aku tidak akan pernah melecehkannya. Bai Hanyan terbang dan berkata, Omi, lupakan saja. Bai Hanyan tidak ingin menyinggung perasaannya karena ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki keluarga. Omi berkata, anggap saja dirimu beruntung, dan jangan berterima kasih kepada penyelamatmu. Hanya, terima kasih. Lin Huajun, jangan ganggu aku di masa depan. Oke, tidak, aku tidak mau. Bisakah aku pergi sekarang? Lin Huajun sangat tertekan dan bertanya pada Omi, tidak menyangka Bai Hanyan telah menemukan yang begitu kuat. Gulungan. Ya, Lin Huajun berlari pergi. Tinggalkan komentar, King of Kings, oleh admin. Alamat email, langganan. 2172. Omi melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa ada ratusan orang yang menonton. Omi merasa bahwa bisnis ada di sini, dan segera berteriak, semua orang, jika ada yang berpikir saya masih baik, mereka dapat datang kepada saya untuk bimbingan, 5 koin abadi sekaligus. Setelah mengatakan itu, Omi terbang kembali ke guanya, tidak tahu apakah ada orang yang akan datang kepadanya untuk meminta petunjuk. Namun, mengalahkan Lin Huajun kali ini memang tidak mengejutkan seperti mengalahkan 4-3 tahun lalu. Tidak lama kemudian, Bai Hanyan terbang dan berkata, 5 koin abadi untuk menemukan bimbingan sekali untukmu. Ya, apakah ada masalah? Tentu saja tidak ada yang menginginkannya. Bagaimana kamu tahu tidak ada yang mau? Ada orang di luar yang baru saja membicarakannya, mengatakan bahwa kamu gila karena menginginkan koin abadi, dan bahwa 5 koin abadi untuk membimbingmu sekali adalah hal yang bagus, dan 1 koin abadi untuk membimbingmu 100 kali lebih seperti itu. Alis Omi berkerut dan berkata, itu benar-benar yang dikatakan orang-orang di luar. Ya, tepat setelah kamu terbang ke dalam gua, itulah yang dibicarakan orang-orang di luar. Apa-apaan, 1 koin abadi untuk membimbing 100 kali, aku sakit, bimbinganku pasti bernilai 5 koin abadi sekali, orang-orang ini, sepertinya mereka tidak pantas mendapatkan bimbinganku. Katakan saja, sekarang aku telah melangkah ke tahap immortal atas tengah. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Saya akan pergi ke lembah di sebelah tahap immortal atas tengah. Setelah mengatakan itu, Omi terbang keluar dari gua. Bai Hanyan sibuk mengejarnya. Bagaimana denganku? Kamu. Tentu saja kamu hanya akan terus berlatih Surah Divine Blade di sini. Aku tidak bisa membawamu pergi. Kamu bahkan belum mencapai tahap tengah immortal atas dan kamu tidak bisa ikut denganku. Oh, Bai Hanyan tampak tersesat. Kalau begitu aku akan pergi. Sampai jumpa lagi jika sudah takdir. Kata Omi. Hidung Bai Hanyan sakit. Dia akhirnya tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang tetapi tidak mendapatkannya. Dan pada saat ini, dia sepertinya sedikit mengerti bagaimana perasaan Lin Huajun, Johnny, dan yang lainnya yang mengejarnya. Oh, setelah terbang beberapa puluh meter jauhnya, Bai Hanyan berteriak. Apakah ada hal lain? Bai Hanyan bertanya, apakah kamu tidak memiliki perasaan sama sekali untukku? Kamu mau jadi pacarku juga? Tanya Omi. Bai Hanyan hampir tidak mati karena marah. Bukankah itu cukup jelas? Meskipun Bai Hanyan biasanya orang yang halus ketika dia bertemu seseorang yang sangat dia sukai, bahkan wanita yang paling halus pun akan meledak dengan keberanian yang luar biasa. Bai Hanyan berkata dengan keras, ya aku sangat ingin menjadi pacarmu, apakah kamu menginginkanku? Di lembah di belakang Bai Hanyan, banyak orang berteriak dengan wow. Di kerumunan, ada juga beberapa pria yang mengejar Bai Hanyan sebelumnya, dan orang-orang itu segera terbang, termasuk Johnny. Hanya kamu, Bai Hanyan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan jatuh cinta di Akademi Keabadian? Semua pria itu tampak tertekan, merasa bahwa Bai Hanyan telah bertindak seperti bunga teratai putih sebelumnya, tetapi sekarang dia bertindak begitu berani terhadap pria lain. Bai Hanyan tidak tega untuk memperhatikan pria-pria itu saat ini, matanya menatap lurus ke arah Omi dengan harapan di matanya, berharap Omi akan memberinya jawaban positif. Pada saat ini, dia tidak menginginkannya. Aib atau malu. Wanita, tergila-gila cinta juga sangat menakutkan. Omi menatap mata Bai Hanyan yang penuh harap dan tidak tahu bagaimana menolaknya. Namun, Su Chen benar-benar tidak ingin memikirkan wanita saat ini, dan dia tidak tahu apakah itu karena dia semakin tua. Setelah ragu-ragu sejenak, Omi berkata, Bai Hanyan, terima kasih atas cintamu padaku, tapi aku benar-benar tidak punya rencana untuk mencari pacar di Akademi Abadi. Bai Hanyan berteriak. Omi sibuk berkata, sungguh aku tidak berbohong padamu. Bai Hanyan menunjuk Omi dan menangis, kamu mencuri dialogku. Omi tiba-tiba bereaksi terhadap fakta bahwa Bai Hanyan juga telah menolak pelamarnya dengan cara yang sama sebelumnya. Omi terdiam, aku benar-benar tidak mencurinya. Oke, tidak ada lagi omong kosong denganmu. Kamu juga harus bergegas dan berlatih Surah Divine Blade-mu. Bagaimanapun, kamu harus percaya bahwa kamu akan menemukan yang lebih baik dariku. Bai Hanyan menangis lebih sedih. Hanya ini yang dia katakan kepada orang lain. Hari ini akhirnya gilirannya, apakah ini pembalasan? Omi akhirnya berkata, jika ada yang menggertakmu di masa depan, datanglah padaku, aku pasti tidak akan melepaskannya. Cinta tidak baik di masa depan. Omi hanya terbang dengan ini. Wuho. Bai Hanyan menangis sedih saat dia melihat punggung Omi. Johnny bersenandung. Bai Hanyan,
kamu sekarang akhirnya merasakan hati kami untuk mengejarmu. Jujur saja, aku benci Omi itu sekarang. Tapi saat ini, aku benar-benar mengaguminya. Hahaha. Pria lain juga berkata, ya, aku mengaguminya dan juga iri padanya. Bai Hanyan, lupakan dia, dia tidak menyukaimu. Sama seperti kamu tidak menyukai kami, itu sia-sia. Lebih baik mencari seseorang yang mencintaimu. Seperti saya, Bai Hanyan mendengus, apakah kalian akan menyerah mengejarku? Tentu saja tidak, jangan pernah menyerah. Hatiku untukmu abadi selamanya. Orang-orang itu panik untuk menyatakan posisi mereka. Bai Hanyan berkata, jadi, seperti kalian, aku tidak akan pernah menyerah dan mencintai hatinya untuk waktu yang lama. Sial, beberapa pria tertekan dan dikutuk tetapi itu membuat mereka kembali. Omi datang di sebelah lembah tempat dia berlatih pedang ilahi Shuro. Apa yang harus saya lakukan untuk menarik orang lain agar datang kepada saya untuk mendapatkan bimbingan? Bagaimana dengan memberi saya keuntungan besar lagi? Omi dengan santai mencari Meet Upper Immortal untuk bertanya, halo, siapa orang di kelas Meet Upper Immortal kami yang telah berlatih ke level tertinggi dari Surah Divine Blade? Omi terlalu tak tahu malu untuk mengatakan, kelas kami, itu adalah peniruan. Orang yang ditanya berkata, lantai 13 sekarang. Wah, itu mengesankan. Ya, kamu baru di sini, kan? Oh tidak, aku juga sudah berlatih sampai lantai 13. Kata Omi. Ah, tidak mungkin, kita berada di kelas menengah abadi atas, semua orang tahu bahwa hanya satu orang yang telah berlatih sampai tingkat ke-13 dari pedang ilahi Surah. Pria itu memandang Omi dengan tidak percaya dan berkata. Omi tersenyum dan berkata, kakak, sudah berlatih berapa lapis? Lantai 10. Pria itu sibuk berkata. Omi berkata, katakanlah, saudaraku, aku ditakdirkan denganmu, aku akan membimbingmu. Kamu berlatih lapisan ke-10 dari pedang ilahi Surah di depanku sekarang, sehingga aku akan tahu di mana kekuranganmu. Setelah membacanya, dan saya akan memberi Anda beberapa saran. Bagus. Pria itu tidak ragu sama sekali, meskipun dia tidak tahu apakah Omi benar-benar berada di level ke-13 dari pedang ilahi Surah, tetapi tidak ada ruginya berlatih sekali untuk dia lihat bagaimana jika dia benar-benar mencapai level ke-13. Omi tertawa dalam hati. Template untuk tingkat ke-10 dari Surah Divine Sabre ditemukan. 2173. Selama beberapa menit berikutnya, kebodohan itu benar-benar berlatih menunjukkannya kepada Omi. Setelah membacanya, Omi menatap sambil berpikir. Bagaimana? Pria itu bertanya dengan cemas. Omi berkata, jangan cemas, biarkan aku berpikir. Beberapa puluh detik kemudian, Omi berlatih tingkat ke-10 dari pedang ilahi Surah. Omi segera menginstruksikan pria itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak, apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Orang itu sangat berterima kasih kepada Omi. Sama-sama, aku masih harus berterima kasih. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Oh, tidak ada omong-omong, apakah Anda mengenal seseorang yang telah berlatih sampai tingkat ke-11? Tentu saja, seorang teman saya baru saja berlatih sampai tingkat ke-11. Omi berkata dengan berani, saya pikir, saya juga cukup ditakdirkan dengan teman Anda itu. Bisakah Anda membawa saya kepadanya dan saya akan membimbingnya juga? Ah masa, lebih dari kekagumanmu padaku. Hehe, bagus, kalau begitu aku akan segera membawamu ke sana. Temanku akan berhutang budi padaku kali ini. Itu benar, Anda telah melihat bimbingan saya. Itu tidak dapat dibeli dengan koin sian berapapun. Teman Anda akan sangat senang dibimbing oleh saya dan akan sangat berterima kasih kepada Anda. Hehe, Omi kembali ke sebuah gua. Template untuk lapisan ke-11 dari Surah Divine Blade ditemukan lagi. Ahlia, Ahsan, apa yang kamu lakukan di sini? Ahliau, lihat siapa yang aku bawa. Siapa dia? Dia adalah Surah Kamen Razor yang berlatih sampai level ke-13. Dia baru saja membimbingku, kurasa itu terlalu tepat. Dia bersedia membimbingmu sekarang demi aku. Kamu harus berlatih Surah Kamen Razor level 11 di depannya. Ah, tidak perlu. Pria bernama Ahliau mendengus dan terlihat sangat bangga. Ahliau, dengarkan aku, kamu pasti akan mendapat potongan. Katakan padanya untuk pergi dari sini. Ahliau itu meraung. Omi agak tertekan. Dia tidak menyangka bahwa Ahliau ini tidak mudah ditangani. Omi tersenyum, Ahliau kan, sepertinya kamu tidak percaya diri dengan levelku. Siapa kamu? Entahlah, selain itu, dengan levelku, aku masih membutuhkan bimbinganmu, konyol. Ahliau mendengus. Omi berkata, baiklah kalau begitu, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Jika Anda kalah, beri saya 100 koin sian. Jika Anda menang, saya akan memberi Anda 1000 koin sian. Ah, Ahliau itu terkejut. Apa taruhannya? Ahliau menatap Omi dan bertanya. Omi berkata, kamu mengirim gerakan acak sekarang untuk menyerang temanmu, San. Untuk apa aku menyerang temanku? Kamu lakukan seperti yang aku katakan dulu. Bagus. Setelah mengatakan itu, Alyoton menyerang Ahsan dengan pisau. Boom. Ahsan langsung dikalahkan. Omi berkata, kamu melihatnya, Ahsan baru saja kalah darimu dalam sekali jalan. Omong kosong, dia hanya dilatih sampai tingkat ke-10. Omi berkata, sekarang, aku hanya perlu menyenggol Ahsan, kamu menggunakan gerakan yang sama seperti yang kamu lakukan dan Ahsan bisa mengalahkanmu. Haha, bermimpi tentangmu. Kalau begitu kita lihat saja. Setelah mengatakan itu, Omi berkata kepada Ahsan, Ahsan, kemarilah, aku akan mengajarimu bagaimana kamu harus menghentikan gerakan yang baru saja dilakukan Ahliau. Oh, Omi mencondongkan tubuh ke telinga Ahsan dan berkata, lalu bertanya, sudah jelas. Dipahami. Oke, Liao, sekarang kamu bisa menggunakan jurus yang sama seperti yang kamu lakukan untuk menyerang Ahsan. Jika kali ini, kamu bisa memenangkan Ahsan, aku akan kalah darimu untuk 1000 koin sian. Jika kamu tidak bisa menang, merepotkanmu. Beri aku 100 koin sian. Aku benar-benar tidak percaya. Setelah mengatakan itu, Ahliao menggunakan gerakan yang sama untuk menyerang Ahsan.
Namun, kali ini Ahsan melewati dorongan Omi dan dia melakukan serangan balik seperti yang dikatakan Omi. Bersih, berdengung. Dan, dalam waktu 3 tarikan napas pisau di tangan Ah Liao jatuh ke tanah. Ah Liao itu tercengang. Gerakan yang sama yang baru saja mengalahkan Ahsan dalam hitungan detik. Ini terlalu luar biasa. Aku tidak percaya. Datang lagi. Ah Liao meraung dan sekali lagi mengambil pisaunya untuk menyerang Ahsan. Sayangnya, sama saja. Dalam 3 tarikan napas pisau di tangan Ah Liao jatuh lagi. Ahsan sekarang tercengang. Dia hanya diinstruksikan oleh Omi tentang cara melakukan serangan balik, dan yang mengejutkan, dia menang, tetapi dia hanya berlatih sampai tingkat ke-10. Ahsan menatap Omi dengan mata penuh kekaguman. Saat ini Omi tampak seperti dewa di matanya. Omi tersenyum. Ah Liao, sudahkah kamu mengambilnya? Jika ada masalah, kamu memberiku 100 sen yang kamu berutang padaku. Ah Liao tinggal sebentar, dan mengeluarkan 1000 koin sian dalam sekejap. Omi langsung naik untuk mengambilnya, lalu berkata pada Ahsan, Ahsan, aku pergi dulu. Kakak, beri Ah Liao satu kesempatan lagi. Dia pasti tahu seberapa kuat dirimu sekarang. Ahsan sibuk mendesak Ah Liao. Ah Liao, cepat katakan sesuatu, minta maaf padanya. Ah Liao sekarang mulai meragukan kehidupan juga. Percepat. Ah Liao berkata sambil menggigit, maaf, aku salah, aku seharusnya tidak terlalu sombong di depanmu, dan aku harap kamu tidak melihatku dengan cara yang sama. Omi berkata, tidak perlu meminta maaf kepada saya, lagi pula, Anda tidak berutang apapun kepada saya, tetapi Anda memberi saya 100 sen. Ahsan juga sibuk memohon, kakak, beri dia satu kesempatan lagi. Omi berkata, jika kamu ingin aku membimbingnya lagi, kamu bisa, tetapi itu tidak lagi gratis. Ah Liao sibuk berkata, tidak perlu gratis, harga berapapun bisa ditawar, selama kamu bisa membimbingku. Omi berkata, aku juga tidak mengadu, 10 koin sian. Terima kasih. Ah Liao segera mengeluarkan 10 koin abadi. Omi mengambilnya dan berkata, baiklah, sekarang kamu dapat berlatih tingkat ke-11 dari pedang ilahi sura sekali untuk ditunjukkan kepadaku. Ya, swoosh. Ah Liao langsung berlatih. Omi menonton tanpa berkedip, akhirnya menyelesaikan lapisan ke-11 template. Beberapa menit kemudian, Omi telah melatih lapisan ke-11 dari pedang ilahi sura lagi. Omi tertawa dalam hati. Latihan ini sangat cepat. Jika dia tidak menemukan jalan pintas ke template, itu akan memakan waktu 30 hingga 50 tahun untuk berlatih ke lapisan ke-11 dari sura Divine Blade. Pada tingkat ini, Omi menduga tidak akan lama untuk 100 lapisan. Setelah itu, Omi dengan santai menginstruksikan Ah Liao lalu pergi. Omi berkata kepada Ahsan, Ahsan, apakah kamu masih mengenal seseorang yang telah berlatih sampai lapisan ke-12? Kakak, apa yang kamu lakukan? Ahsan menyentuh kepalanya. Apakah ini kecanduan mentoring untuk Omi? Omi berkata, saya ingin mengajar beberapa lagi. Saudaraku, apa gunanya ini untukmu? Kamu tidak mengerti ini disebut membeli hati orang. Oh, jadi, meskipun aku tahu siapa yang berlatih sampai level 12, tapi, itu bukan temanku, jadi pihak lain mungkin tidak memberiku muka. Tidak masalah, jika dia tidak ingin saya membimbingnya, itu adalah kerugian orang lain. 2174. Oke, aku akan membawamu untuk menemukannya. Omi datang ke gua lain. Di dalam gua, seorang wanita sedang berlatih sura Divine Blade. Seluruh gua bergetar. Untungnya semua orang memiliki sistem penahan, atau gua harus diledakkan. Nona Mif. Ahsan berteriak dari pintu masuk gua. Namun, tidak ada tanggapan langsung dari dalam. Ahsan berkata kepada Omi, Nona Meifu di dalam ini berasal dari tempat yang sama denganku, dan meskipun identitasku belum layak untuk berteman dengannya, aku masih ingin memberinya kesempatan ini. Omi berkata, Nona Mif ini, apakah dia dari tempat yang besar? Tidak buruk, cukup jenius untuk seorang gadis yang baru berusia di bawah 1 juta tahun sekarang. Wow, jadi itu terlihat bagus. Tepat pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih dengan tubuh peri keluar. Wanita ini memiliki wajah dingin dan sikap dingin, seolah-olah semua orang berhutang jutaan padanya, tetapi penampilannya bagus dan tubuhnya menakjubkan, terutama payudaranya. Pria manapun yang menatapnya tidak akan bisa menolak. Untuk apa? Wanita itu menatap Ahsan dengan tatapan dingin di matanya. Ahsan sibuk berkata dengan hormat, Nona Maif, yang ini di sampingku, namanya Omi, izinkan aku memberitahumu. Oh, dia orang yang tinggi, dia bersedia membimbingmu. Saya Po, mentor saya. Jika Anda ingin mengejar saya, katakan saja, saya benci orang munafik seperti itu. Mif itu mendengus dan melirik Omi dengan penghinaan yang tak ada habisnya. Omi sebenarnya agak tertekan untuk dihina, tapi siapa yang ingin Omi menjadikannya template-nya, jadi, itu harus ditanggung. Omi tertawa, gadis cantik, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu cantik, kamu hanya bisa mencoreng orang. Aku tidak punya waktu untuk mengejarmu, seperti yang kamu lihat, aku dianggap pria yang cantik, dan ketampananku di dunia pria tidak lebih buruk dari penampilanmu di dunia wanita, kan? Konyol, kenapa aku tidak melihat di mana kamu tampan? Maafkan aku akan melatih ilmu pedangku, tolong jangan ganggu aku tidak akan menyukaimu, dan aku sudah memiliki seseorang yang kumiliki. Seperti, bahkan jika saya harus menginstruksikan, ini belum giliran Anda. Ahsan berkata dengan canggung, kakak, aku lupa memberitahumu, Nona Meifu memiliki hubungan yang baik dengan kelas menengah immortal atas kami, satu-satunya yang telah berlatih sampai tingkat ke-13, Si Haoxiang. Si Haoxiang adalah yang dia suka. Omi tertawa, Si Haoxiang, baunya harum, aku mengagumi keberanian orang tuanya. Beraninya kau menghina Howiku. Meifu sangat marah. Omi berkata, baiklah, gadis cantik, kamu tidak perlu bimbingan saya tidak apa-apa, itu kerugianmu, selamat tinggal.
Omi tidak repot-repot memperhatikannya. Dia berbalik dan berjalan pergi. Ahsan berkata, kakak, aku akan membawamu untuk menemukan orang lain. Bagaimanapun juga, tidak seperti hanya Meifu yang telah berlatih pedang ilahi surah tingkat 12 di sini. Bagus, kali ini jangan mencari yang cantik, cari yang berpenampilan normal, agar tidak mengatakan aku mengejarnya lagi. Bagus, kebetulan ada beberapa wanita. Omi datang ke pintu masuk gua lagi. Ahsan berkata, yang di dalam gua ini adalah seorang wanita sapi, yang disebut Purple Bell. Sejauh yang saya tahu, Purple Bell ini baru saja berlatih tingkat ke-12 dari surah Divine Blade, dan merupakan yang terlemah di antara puluhan orang. Saat ini berlatih level ke-12. Siapa yang terkuat? Bukan kebetulan, itu Nona Mif barusan. Dia yang terkuat dari semua yang telah berlatih tingkat ke-12. Dia memiliki bimbingan Si Haoxiang. Tentu saja orang lain tidak dapat dibandingkan dengannya. Omi berkata, baiklah, aku ingin membuat gadis banteng ini mengalahkan Meifu dalam hitungan menit, dan memukulinya sampai tidak bisa melawan. Pada saat itu, seorang wanita bertanduk keluar dan bertanya, apa yang kalian bicarakan di pintu masuk gua saya? Ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya punya waktu sekarang. Wanita klan sapi ini, yang cukup baik hati, mengira bahwa Omi dan Ahsan ada di sini untuk berkonsultasi dengannya. Ahsan tersenyum, Nona Zilbel, Anda salah paham, kami di sini bukan untuk berkonsultasi dengan Anda. Sebaliknya, ini adalah kakak laki-laki saya, dia di sini untuk membimbing Anda. Untuk mengajariku. Siapa dia? Wanita klan sapi itu menatap Omi. Omi berkata, kamu adalah Purple Bell kan? Apakah kamu ingin mengalahkan Maif? Tentu saja aku mau, tapi itu tidak realistis saat ini. Aku baru saja berlatih sampai level ke-12 dari surah Divine Blade, bahwa Mif sangat berbakat dan ditakdirkan abadi. Aku khawatir aku tidak akan bisa melakukannya. Untuk mengejar ketinggalan, dan dia memiliki Si Haoxiang untuk membimbingnya. Si Haoxiang adalah orang yang paling berbakat di sini, kekasih impian semua gadis di kelas menengah abadi atas kita. Omi tersenyum, termasuk kamu. Ziling merasa malu. Sayangnya, dia mungkin tidak tertarik padaku. Sepertinya kamu juga menyembah Si Haoxiang. Hehe, siapa yang tidak menyembah yang kuat? Omi berkata, baiklah, Nona Purple Bell, saya akan membiarkan Anda mengalahkan Mif dan, juga, saya akan membiarkan Anda mengalahkan Si Haoxiang, yang merupakan tugas yang sangat mudah bagi saya. Anda sekarang, di depan saya, berlatih semua 12 tingkat surah Divine Blade, dan saya akan melihat di mana Anda gagal dalam latihan. Apakah kamu benar-benar bermain? Percepat, ini. Ziling ragu-ragu sejenak, lalu benar-benar berlatih. Beberapa menit kemudian, Omi kembali berlatih tingkat ke-12 dari pedang ilahi surah. Omi mengangguk, tidak buruk tetapi ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Jadi sekarang saya akan memandu Anda satu persatu. Ayo, mari kita pergi ke tempat yang ramai. Kenapa kita pergi ke tempat ramai untuk memandu? Semua orang harus melihat dan untuk Maif melihat dan setelah itu, aku ingin kamu menantang Maif dan memukulinya di depan umum. Valet Bell sepertinya sulit dipercaya. Jadi, Omi datang ke salah satu tempat paling jelas di lembah, dan hampir semua orang bisa melihat Omi menginstruksikan Valet Bell untuk berlatih surah Divine Blade segera setelah mereka keluar dari gua. Saat ini, di gua tertentu, Meifu berteriak dari mulut gua, Kakak Hoe, bolehkah saya masuk? Masuklah. Maif masuk ke dalam gua dan tersenyum hehehe, Kakak Hoe, sepertinya kamu sudah membaik lagi. Tidak buruk, lagi pula, aku sudah berlatih sampai level ke-13, bagaimana aku bisa meningkat begitu cepat? Saudara Hoe, saya akan menceritakan sebuah lelucon. Apa? Seorang nerotik baru saja datang ke pintu masuk gua saya dan mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mengajari saya. Apakah menurut Anda itu lucu? Psikopat yang mana? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, cukup tampan. Sampah, sepertinya dia mencoba menjemputmu. Ya, aku mengeksposnya di depan umum, dan dia licik, lalu dia pergi. Sungguh menyedihkan bagaimana ada begitu banyak sampah di dunia. Hei, saudara Hoe, kita sudah lama datang ke Akademi Abadi, kan? Benar, kakak Hoe, kalau begitu kamu benar-benar tidak kesepian sendirian. Si Ho yang itu segera berkata, Mif, apa yang ingin kamu katakan? Hoe, kita tumbuh bersama, kamu tahu hatiku. Maif, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu lagi? Dalam hatiku, aku hanya menganggapmu sebagai saudara perempuanku. Si Haoxiang, apakah aku benar-benar kalah dengan Su Xiao Qiao? Mata Mif itu berkaca-kaca saat dia bertanya. Maif, ayolah, ini bukan sukiyaki. Ini dia, aku tidak mengerti di mana aku lebih buruk darinya. Maif, aku benar-benar tidak cukup baik untukmu. Tidak, kamu sempurna dalam pikiranku, tak terkalahkan selamanya. Tidak ada yang lebih baik darimu. Aku menginginkanmu, aku menginginkanmu, aku menginginkanmu. Maif berteriak penuh keanehan. 2175. Beberapa menit kemudian, Omi berlatih lagi di tingkat ke-12 dari pedang ilahi surah. Hanya 1 jam yang lalu, Omi telah berlatih ke tingkat ke-9. Omi sendiri hampir tidak percaya. Ini adalah ritme dominasi. Tidak lama kemudian, Maif menangis dan berjalan keluar dari gua Si Haoxiang, dan segera melihat tempat yang menonjol di depannya, di mana Omi sedang menginstruksikan lonceng ungu. Meifu segera menyeka air matanya dan berteriak, Kakak Hoe, keluar dan lihatlah. Tidak lama setelah itu Si Haoxiang keluar. Meifu, trik apa yang kamu coba mainkan lagi? Aku sudah bilang, aku hanya memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku. Maif berkata, bukan itu yang saya bicarakan dengan Anda sekarang, lihat ke sana. Si Haoxiang mendongak dan berkata, siapa itu? Aku tidak percaya kamu membimbing sapi itu di Wisteria, mungkinkah siapapun yang mencoba mengambil sapi itu? Astaga, apa rasanya yang kuat? Maif berkata, dia psikopat yang baru saja kukatakan padamu tentang siapa yang mau membimbingku.
Apa? Itu dia. Ayo pergi, naik dan melihat-lihat. Jadi, si Haoxiang segera terbang perlahan ke sisi Omi, dan di tengah jalan, si Haoxiang sengaja mengutak-atik rambutnya yang panjang dan tergerai. Wow, mengatku. Tiba-tiba, gadis-gadis di kedua sisi lembah yang kebetulan melihatnya tergerak oleh gerakan tampan si Haoxiang di musim semi, dan pada saat ini, si Haoxiang adalah pria paling tampan di dunia. Seluruh dunia. Bahkan Maif yang mengikuti di belakangnya, berkata dalam hati, saya pikir, benar-benar tidak dapat menemukan pria yang lebih sempurna di dunia daripada Howe. Su Xiao Kiao, kamu benar-benar buta, Howe-ku sangat tampan. Dan kamu bahkan tidak menyukainya. Si Hao Hang sangat menikmati banyak mata nimfomaniak yang berkilauan. Pada saat ini, Ziling yang mendengar keributan itu juga sibuk menghentikan latihan pedangnya dan menatap si Haoxiang. Ziling dengan bersemangat berkata, dia datang, dia datang. Omi memutar matanya dan berkata, siapa di sini? Dewa manusia, dia terbang ke arahku, wow apakah ini nyata? Aku tidak bermimpi, kan? Mengapa dia terbang ke arahku? Apakah dia tertarik padaku? Tidak, aku punya untuk berdandan dulu. Ziling sedikit tidak normal karena kegembiraan. Omi melihat ke langit, hanya untuk melihat seorang pria yang terlihat benar-benar mengambang dan gagah, terbang di su, dia memiliki rambut perak yang mengambang di udara, pakaian yang dia kenakan juga sangat berkelas, dan wajahnya secara mengejutkan tidak buruk. Mencari baik, Omi mendengus mungkinkah ini si Haoxiang? Dewa laki-laki dari semua gadis di sini. Omi, bantu aku melihat apakah rambutku ini berantakan sekarang, dan apakah pakaian di tubuhku rapi atau tidak, cepatlah tunggu, dia terbang ke sini. Ziling sibuk bertanya pada Omi. Omi terdiam dan berkata dalam hatinya, potong dulu kedua tandukmu itu. Dalam waktu singkat, si Haoxiang terbang ke jarak pendek di depan Omi. Si Haoxiang layak mengenakan aura langsung dari gerbang, tetapi saat ini banyak orang berdiri di pintu masuk gua di kedua sisi lembah, menonton. Si Haoxiang datang dan berkata kepada Omi, kamu pendatang baru, kan? Belum pernah melihatmu sebelumnya. Ya, baru di sini, kata Omi. Si Haoxiang memandang Ziling dan tersenyum. Aku dengar kamu ingin membimbing sepupuku. Siapa yang kamu maksud dengan itu? Maif di belakang si Hohyang berteriak, dengar, namaku Maif. Oh, kamu sepupu Siti Goodsen. Nah, sekarang kamu berani membimbingku. Maif mendengus. Dan Sep, Omi berkata, ini bukan lagi pertanyaan berani atau tidak, tapi apakah saya bersedia? Apakah Anda melihat Nona Dilbel ini? Dia baru saja dibimbing oleh saya selama setengah jam, dan saya pikir dia telah melampaui Anda sekarang. Konyol, hanya sapi ini yang mencoba melampauiku. Itu sudah terlampaui. Jika kamu tidak percaya padaku, lakukan beberapa gerakan bersamanya dan lihat. Si Haoxiang berkata, Mei Fu, mari kita coba. Biarkan Neropati ini melihat bagaimana sepupu di bawah bimbingan saya bisa didambakan oleh kodok kudi seperti dia. Bagus. Mei Fu terbang dan mengeluarkan pisau pendek dan berkata, Zilbel, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Omi berkata kepada Purple Bell, saya baru saja menunjukkan semua kekurangan dari gerakan Anda, jadi sekarang Anda mengikuti instruksi saya dan melawannya. Oh, bagus. Ungu Bell tidak terlalu percaya diri di dalam. Mif adalah yang pertama menyerang. Violet Bell melihat serangannya, menggunakan gerakan yang disebut Ki seperti lautan awan, dan Violet Bell segera merespons dengan Miles of Galaxy. Setelah pertukaran pukulan yang gemuruh, Purple Bell tidak berada di atas angin. Mifu tampak terkejut, dan Purple Bell luar biasa, dia bukan tandingannya sebelumnya. Namun, Omi kecewa karena tidak menang dan hanya bertarung seri, sepertinya pemahaman Purple Bell masih perlu disempurnakan. Namun, itu hanya langkah pertama sekarang. Lihat pisaunya. Mif segera menggunakan gerakan kedua untuk bergegas. Omi segera mengirim pesan ke Purple Bell, gunakan laut bunga sebagai force move untuk menyerang ruang roh surgawinya. Begitu Ziling mendengarnya, dia melakukan apa yang diperintahkan. Detik berikutnya, ada tangisan kesakitan yang halus, hanya untuk melihat lengan salah satu lengan Mei Fu terpotong, hampir melepaskan lengannya. Ini. Ziling terkejut. Omi dengan santai mengingatkannya dan menang dalam hitungan detik, sepertinya Omi benar-benar sangat kuat. Jika Omi tidak mengingatkannya, Ziling pasti tidak akan tahu di mana terbaik untuk menyerang atau gerakan mana. Menggunakan. Ketika si Haoxiang melihat sepupunya kalah, ekspresi wajahnya jelek dan agak sulit dipercaya. Omi berkata, lihat, lonceng ungu yang saya instruksikan telah mengalahkan Mif. Rekan si Haoxiang, melihat sepupu mentor Anda itu sangat buruk. Wajah si Haoxiang jelek, dan tatapannya dingin. Mei Fu segera berkata, Neropati, jangan hina saya saudara Howe, saya yang tidak berlatih dengan baik. Betulkah? Kalau begitu aku tidak tahu apakah si Haoxiang, maukah kamu berkelahi denganku? Kata Omi, mengapa lebih dari trik? Maif bingung. Hahaha karena, tidak ada langkah kedua, setelah satu gerakan, si Haoxiang kalah, jadi ayo bergerak. Ketika si Haoxiang mendengar itu, dia berkata dengan marah, mulut penuh, saya ingin belajar bagaimana melakukannya. Omi tersenyum, saling, saya juga ingin melihat apakah Anda seorang bantal bordir yang sukses, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Lihat pisaunya. Si Haoxiang Ton membantai Omi dengan pisau ini tampaknya menebas secara acak, tetapi sebenarnya membawa teknik dan kekuatan yang sangat kuat, menghalangi semua jalur mundur Omi ke atas dan ke bawah. Gerakan ini, jika api tidak ada, itu tidak mungkin untuk ditampilkan. Si Haoxiang ini mampu melakukan gerakan ini, itu menunjukkan bahwa ada dua trik. Namun, ekspresi Omi sangat halus saat ini. Omi berkata dalam hati, gerakan ini bagus, itu harus menjadi salah satu gerakan tingkat ke-13 dari pedang ilahi Sura. Meskipun saya belum berlatih tingkat ke-13 dari pedang ilahi Sura, tetapi saya dapat melihat bahwa gerakan ini tidak begitu mudah untuk dilakukan.
Hanya saja si Haoxiang seharusnya tidak memiliki cukup api, dan meskipun melakukan gerakan ini, sayangnya ada banyak celah. Bab 2176. Saya khawatir si Haoxiang tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa gerakan yang dia banggakan saat ini penuh dengan celah di mata seseorang yang bahkan belum mempraktikkannya. Omi dengan santai mengeluarkan lapisan ke-12, sebuah gerakan yang disebut Apocalyptic Slanting Sun, dan menyerang arah telinga kiri si Haoxiang. Si Haoxiang merasa tatapannya dikaburkan oleh pisau Omi sejenak, dan pisau di tangannya terganggu, tetapi si Haoxiang terus menebas tanpa ragu-ragu, dia tidak tahu niat Omi. Boom! Tebasan si Haoxiang menghantam tanah dengan gemetar. Tapi, tiba-tiba sebuah pisau dingin ditaruh di lehernya. Gambar terhenti seperti ini. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Mai sekarang menjadi konyol. Owe yang dia sembah sebenarnya sedang dipegang dengan pisau di lehernya. Otak si Haoxiang juga dibutakan pada saat ini, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Omi berkata dengan dingin, si Haoxiang, jika kamu berani bergerak, lehermu akan jatuh. Kamu, si Haoxiang marah dan frustrasi, dan merasa sangat malu, di depan begitu banyak orang yang memuja orang lain. Mai sibuk berkata tanpa ragu, bagaimana ini bisa terjadi, Ho? Itu tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menjadi satu gerakan? Si Haoxiang bahkan tidak berani bergerak saat ini, dan ketika dia mendengar kata, satu gerakan, dia bahkan lebih menyemburkan api di dalam. Omi berkata, si Haoxiang, sepertinya kamu benar-benar bantal bersulam, hit and miss. Si Haoxiang menahan lidahnya selama setengah hari dan harus berkata, punya nyali untuk melakukannya lagi. Aku ceroboh kali ini. Omi berkata, tentu saja bisa, tetapi sekali lagi, saya tidak gratis 300 koin sian. Jika Anda mampu membelinya, ayo. 300 kamu tidak akan melakukannya. Jika kamu menang, aku akan memberimu 300. Oke, itu yang kamu katakan. Dengan masalah yang ada, si Haoxiang tidak punya pilihan selain mencoba lagi dan menggunakan gerakan lain. Baru saat itulah Omi mengambil pedang itu. Si Haoxiang Ton membantai Omi saat dia belum siap kali ini. Dia menggunakan gerakan paling terampil yang pernah dia latih. Meskipun itu bukan yang paling kuat, dia tidak akan pernah membuat kesalahan. Omi bahkan tidak melihat dia melakukan backhand. Si Haoxiang terganggu oleh tebasan backhand dari Omi ini, dan dalam keadaan bingung, mundur terus-menerus, sampai setelah mundur 4 atau 5 langkah, pisau di tangannya telah keluar dari tangannya, dan pisau Omi tepat di tenggorokannya. Gambar itu sekali lagi dibekukan. Semua orang terlihat bodoh. Baru saat itulah Omi memutar banteng dan melihat si Haoxiang. Astaga, ini terlalu luar biasa, menang bahkan tanpa melihat. Tes-tes ini adalah penguasa sejati dunia. Orang ini baru saja bertarung dengan si Haoxiang yang menyelinap di belakangnya tanpa melihat pose itu, sangat tampan. Semua orang terpesona oleh postur tampan Omi barusan. Baru saja si Haoxiang seharusnya mengambil keuntungan dari fakta bahwa Omi belum siap untuk melakukannya, dan tiba-tiba melakukannya di belakang Omi. Sebagai hasilnya, orang-orang mundur, berdenting beberapa kali, dan tenggorokan si Haoxiang ditusuk lagi. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru dalam daftar. Omi berkata, si Haoxiang, apa lagi yang bisa kamu katakan kali ini? Jika kamu tidak puas, kamu bisa datang lagi. 500 sen. Kamu, si Haoxiang terkejut dan tidak mau masuk saat ini. Dalam situasi ini dia kehilangan begitu banyak. Itu sangat menyedihkan sehingga dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk itu. Omi berkata, si Haoxiang, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya, tetapi 2 kali aku baru saja melawanmu, aku menggunakan jurus tingkat ke-12 dari pedang ilahi Sura. Dengan kata lain, kamu dikalahkan di lapisan ke-12 gerakan. Tidak bagaimana mungkin. Si Haoxiang baru ingat, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi gila, dia sudah kalah cukup parah. Baru setelah diingatkan oleh Omi semua orang juga ingat bahwa itu benar. Wow keren. Tes-tes, siapa orang ini, kebalikan dari persepsiku tentang pedang ilahi Sura. Semua orang berseru. Violet Belt, yang ada di sampingnya, sudah mengaguminya, dan bahkan, melihat gerakan melambai lengan baju Omi yang acak, dia merasa sangat tampan. Di sisi lain, Maif yang tidak tahu harus berkata apa pada saat ini, mau tidak mau memeriksa kembali Omi. Omi berkata, si Haoxiang, 300 sen, bawalah. Si Haoxiang sangat malu dan membuang 300 koin abadi dan pergi, dan di mata semua orang, si Haoxiang berlari kembali ke guanya dalam abu, mungkin tidak lagi berani keluar untuk melihat siapapun dengan mudah. Hanya Omi dan Purple Bell yang tersisa di tempat yang sama, bersama dengan Mei Fu itu. Mei Fu tidak pergi, hanya menatap Omi dengan agak tercengang. Omi bahkan tidak melihat ke arah Mei Fu dan berkata pada Ziling, baiklah, ini adalah akhir dari bimbinganku padamu. Itu dia. Zhao Shen berpikir bahwa Omi akan melanjutkan untuk mengajarinya. Nona Zilbel, Anda tidak boleh terlalu serakah sebagai pribadi. Jika Anda ingin terus mencari bimbingan saya, Anda bisa. 5 koin abadi sekaligus, tidak hanya Anda, jika semua orang di sini, tetapi hanya 3 hari. Setelah 3 hari, saya tidak akan membimbing siapapun lagi. Setelah mengatakan itu, Omi terbang ke gua yang kosong. Mereka yang menonton, segera bergegas. Kakak, aku ingin membimbing. Kakak, bimbing aku. Untuk sesaat, Omi menjadi roti kukus lagi, dan diperkirakan dia bisa memberinya uang lagi. Di tempat itu tadi, Mei Fu menatap Purple Bell, tetapi Purple Bell mendengus pada Mei Fu, kamu sudah menjadi underdogku, hahaha. Tapi terima kasih, kamu adalah orang yang ingin Omi bimbing. Tapi sayangnya, kamu kupikir kau punya si Haoxiang, dan sekarang kau lihat, si Haoxiang, baunya benar-benar seperti kotoran, hahaha. Mif melihat Purple Bell yang tampak sombong dan berkata dengan marah, jangan sombong, yang terburuk yang bisa saya lakukan adalah menghabiskan uang untuk menemukannya sebagai mentor. Ziling mendengus, menurutmu, Tang akan menginginkan koin perimu.
Orang-orang yang ingin meminta petunjuk padanya bahkan tidak bisa mengantre selama 3 hari. Jadi sekarang giliranmu. Purple Bell terbang menjauh menuju Gua Umi. Pada saat ini, sudah ada puluhan orang yang mengantri di pintu masuk Gua Umi itu. Pada saat ini, Mif melihat sosok yang dikenalnya dalam antrian. Ah, Su Xiao Qiao. Apakah Suejo pergi kepadanya untuk meminta bimbingan juga? Su Xiao Qiao adalah wanita yang disukai Si Haoxiang, tetapi Su Xiao Qiao tidak menyukai Si Haoxiang. Su Xiao Qiao juga dilatih ke tingkat ke-12 dari pedang ilahi surah, kekuatannya hanya kedua dari Mei Fu, tetapi Mei Fu tidak secantik Su Xiao Qiao, jadi Si Haoxiang lebih menyukai Su Xiao Qiao. Mei Fu terkejut melihat Su Xiao Qiao, yang selalu bangga, juga berada dalam antrian. Mif segera berlari ke gua Si Haoxiang. Saudara Howe, lihatlah Su Xiao Qiao itu, juga pergi mencari orang itu untuk dibimbing. Tanpa menunggu untuk menyelesaikan kalimatnya, Si Haoxiang bergegas keluar dari gua, dan memang melihat Su Xiao Qiao sedang mengantri. 2177. Si Haoxiang bergegas dan berkata, "Yo kecil, apa yang kamu lakukan?" Su Xiao Qiao berkata, "Si Haoxiang, apa yang kamu lakukan? Pergi, jangan ganggu saya dalam antrean." Si Haoxiang berkata dengan sedih, "Xiao Qiao, Anda dapat menemukan saya jika Anda menginginkan bimbingan, mengapa menghabiskan uang ini dengan sia-sia?" Su Xiao Qiao mencibir, "Aku senang melakukannya." Pada saat itu, Si Haoxiang menoleh dan melihat bahwa di akhir baris Mif juga mengantre. "Ah, Maif, apa yang kamu lakukan?" Si Ho Hyang bergegas. Mif merasa malu dan berkata, "Sepupu, maafkan aku." "Maif, kamu baru saja memanggilku apa?" "Sepupu, ya, sepupu." "Benar." Si Haoxiang berkata dengan sedih, "Bukankah kamu dulu memanggilku Ho?" Mif sedikit malu dan berkata, "Ya ada. Aku selalu memanggilmu sepupu ah." Si Haoxiang hampir menangis, sibuk berkata, "Mei Fu, hentikan, ikut aku telah memutuskan untuk menyerahkan Su Xiao Qiao, aku akan mengabdi padamu di masa depan." Mei Fu pura-pura tidak mendengar, dan berkata dengan sedikit malu, "Itu, sepupu, cuaca hari ini sepertinya cukup bagus ah." "Mei Fu, aku tidak bercanda denganmu, aku serius, ikutlah denganku dan jadilah menantuku." Si Haoxiang pergi untuk menarik tangan Maif, tapi Maif menepisnya dan tertawa, "Sepupu, jangan seperti itu, kita saudara, tidak baik orang melihat kita." Si Haoxiang hampir berteriak, dan berkata dengan hati yang sedih, "Ketika Anda biasa memanggil saya saudara Haoxiang, Anda tidak pernah memperlakukan saya sebagai saudara, tetapi sekarang Anda memperlakukan saya sebagai saudara." Mifu sedikit tidak sabar, "Baiklah, sepupu, mari kita bicara tentang apa yang terjadi nanti, jangan mempengaruhi antrian saya sekarang." "Maif, apakah kamu lupa bagaimana kamu memperlakukanku sebelumnya?" "Sepupu, di hatiku, aku selalu memperlakukanmu sebagai saudaraku, apakah kamu salah paham di suatu tempat?" Melihat ini, Si Haoxiang tidak lagi mengatakan apa-apa, diam-diam menyeka air matanya, dan berbalik untuk pergi. Di masa lalu, ketika dia muncul di atas panggung, semua wanita memandangnya dengan penuh perhatian dan semua pria memandangnya dengan memujanya. Tetapi sekarang, semua orang melewatinya dan mengabaikannya. Bahkan sepupunya, yang dulu menganggap dia yang terbaik manusia di dunia, telah meninggalkannya. Omi berada di dalam gua, menginstruksikan satu persatu. Beberapa jam kemudian, lanjut, seorang wanita cantik masuk. Mata Omi berbinar, dia menemukan keindahan lain. Sebelum Mei Fu itu baik, sekarang yang lain muncul. Kelas menengah abadi atas ini, ada beberapa keindahan ah. "Halo." Gadis cantik itu menyapa dengan malu-malu. "Halo, siapa namamu?" "Namaku Little Yosue." "Xiao Qiao, yah, namanya cantik." Omi tahu bahwa di masa lalu, di dunia fana, trio negara ada seorang wanita cantik bernama Xiao Qiao. Ada juga puisi, "Angin timur tidak kotoran dengan Zoulang, pegas burung tembaga mengunci dua kiau." "Ah, apakah menurutmu aku cantik?" "Terima kasih kakak." Omi tersenyum, "Cantik itu indah sekali, cantiknya secantik apapun, itu tidak gratis, aku tidak menyikat wajahku." Su Xiao Qiao tersenyum, "Kakak salah paham, aku membawa koin abadi." Kata sibuk mengeluarkan koin abadi. Omi merasa sedikit bersalah, dia baru saja berbicara tanpa sepatah kata pun, apakah kata-katanya terlalu tentara bayaran, terlalu tidak sesuai dengan identitas seorang jenius. Omi hanya bisa berkata tanpa daya, "Aku hanya bercanda denganmu. Jangan dianggap serius ah, bagaimana dengan ini aku akan memberimu gratis." "Ah, tidak perlu." "Baiklah, koin sian seperti kotoran di mataku." Omi sendiri akan muntah mendengarnya. "Terima kasih, kalau begitu, kakak." "Baiklah, mari kita mulai." Omi menghabiskan lebih dari 10 menit untuk menginstruksikan. Satu di bawah Su Xiao Qiao. "Terima kasih kakak, kamu benar sekali. Diinstruksikan olehmu, seluruh tubuhku sekarang seperti bangun untuk kebenaran. Oh, kembali dan berlatih lebih banyak." "Terima kasih." Su Xiao Qiao dengan enggan terlihat seperti tidak ingin meninggalkan gua. "Apa? Ada pertanyaan lagi?" "Tidak masalah, saya akan berteriak selanjutnya." Aku akan pergi dulu." Su Xiao Qiao berjalan pergi sambil menghela nafas, sungguh langkah maju dan mundur. Omi menyentuh wajahnya dan berkata, "Wajah ini, itu benar-benar membuatku terlalu banyak kesulitan. Kadang-kadang, aku benar-benar ingin membuang baskom asam di atasnya." Sekitar setengah hari kemudian, wanita cantik lain datang. Kecantikan ini tidak lain adalah Maif. Ini kamu." Omi kaget, pria yang juga sangat berkulit tebal ini berani datang dan meminta bimbingan Omi. Mei Fu tersenyum kecil dan berkata, "Kakak Tang, maaf ah, saya buta sebelumnya. Saya harap Anda tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan saya." Omi berkata, "Saya benar-benar tidak cocok dengan Anda. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Baiklah, saya sibuk, masih banyak orang yang mengantre di luar. Jika Anda tidak ada hubungannya, jangan ganggu aku."
Ah, saudara Tang, saya punya sesuatu saya juga sudah mengantri sepanjang pagi. Saya ingin Anda membimbing saya Bukankah sepupumu, Xiao Xiang, akan membimbingmu? Mengapa kamu membutuhkanku? Kakak Tang, jangan meremehkan saya. Dengan dua keterampilan sepupu saya, bagaimana dia bisa setara dengan Anda? Saya berharap Kakak Tang memperlakukan saya sama, karena Anda menagih koin abadi untuk bimbingan. Jangan berhati-hati. Dari saya, baiklah, aku benar-benar tidak ingin berdebat denganmu. Bayar. Terima kasih. Omi tidak menendang keluar Meifu, itu tidak pantas bagaimanapun. Laki-laki, bermurah hati tidak cukup murah hati untuk diganggu dengan masalah kecil ini. Setelah Omi selesai menginstruksikan, dia langsung berteriak, selanjutnya. Meifu awalnya ingin mengatakan beberapa kata kepada Omi, tetapi tidak ada yang tersisa untuk dikatakan, jadi dia harus keluar dari gua. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Omi menginstruksikan selama 3 hari dan mengumpulkan 1.500 koin sian lagi. Haha, saya dianggap kaya saat ini. Omi tertawa, 1.500 koin abadi benar-benar bukan jumlah yang kecil, karena banyak siswa, bahkan jika keluarga mereka masih baik-baik saja, hanya akan mengeluarkan 100 hingga 700 hingga 800 koin abadi dalam 10.000 tahun. Namun, 3 hari kemudian, masih banyak orang yang mengantre di luar gua, beberapa di antaranya mengantre rangkap. Omi berjalan keluar dari gua dan berkata, semuanya, 3 hari sudah berakhir, ayo bubar. Kakak, itu tidak adil, kami sudah mengantri begitu lama. Maaf, saya hanya punya 3 hari, tapi jangan khawatir, saya akan terus mengajar lain kali ketika saya punya waktu, kembali saja. Jadi kapan waktu berikutnya? Mungkin 10 tahun dari sekarang, mungkin 100 tahun dari sekarang, mungkin lebih lama lagi, bahkan mungkin selamanya. Maaf soal itu. Mereka yang tidak memiliki bimbingan lain adalah dengan tampilan yang hilang. Omi terlibat dalam pemasaran kelaparan, tetapi Omi benar-benar lelah, dan akan ada banyak peluang untuk terus menghasilkan di masa depan. Omi harus belajar bagaimana membuat pil kemudian, dan setelah koin abadi diperoleh, tingkat alkimia harus mengikuti, jika tidak akan sia-sia untuk melatih begitu banyak koin abadi menjadi pil abadi kelas 4. Setelah kerumunan bubar, Omi segera meninggalkan tempat itu. Tanpa sepengetahuan Omi, tempat ini, dua wanita cantik yang dinanti-nantikan ketika mereka akan menemukannya lagi, sangat ingin berbicara dengannya lagi, bahkan mengharapkan sedikit ambiguitas terjadi. Tujuan Omi berikutnya adalah Departemen Xiantian. Sekarang dia tidak lagi perlu melalui kesulitan berlatih pedang ilahi matahari dan bulan dan pedang ilahi Shuro. Dia punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain. 2178. Beberapa hari kemudian, Omi tiba di Departemen Pilar Abadi. Departemen Abadi berbeda dari Departemen Dewa Perang. Departemen Dewa Perang hanyalah sebuah lembah. Semua orang mempraktikkan 4 seni merobek udara sendiri, dan tidak ada rumah yang terlihat sama sekali. Tetapi Departemen Xiandan adalah kebalikannya. Departemen Xiandan seperti sekolah klasik, ada banyak kelas di dalamnya. Setiap kelas memiliki sekitar 30 hingga 40 orang, dan setiap kelas memiliki tutor Xiandan, dan tutor Xiandan akan datang hampir setiap hari. Menjelaskan teori, latihan praktik, dan juga berbagai ujian, itu benar-benar seperti model sekolah standar. Omi berjalan di dalam kampus Departemen Xiantian, tidak tahu cara memotong apakah dia akan ketahuan bahwa dia tidak terdaftar di Departemen Xiantian dan dikeluarkan. Hei, mahasiswa itu, apa yang kamu lakukan? Tepat saat Omi berjalan menyusuri jalan kampus melihat sekeliling, sebuah teriakan keras datang dari belakangnya. Omi sibuk berbalik tidak tahu siapa itu. Memanggilku. Sial, apa yang kamu berkeliaran di sini selama waktu kelas? Pria itu berteriak, dia seharusnya menjadi guru di Departemen Xiantian. Aku, dari rumah dan kelas mana kamu berasal? Omi berkata, saya seorang alkemis, baru saja tiba. Baru saja tiba. Benar. Lalu kenapa kamu baru melapor sekarang? Saya tidak tahu tidak ada yang membawa saya. Jadi saya hanya mencari dan mencari sebelum saya menemukan lokasi Departemen Xiantian. Kata Omi, harus mencoba berpura-pura bahwa dia baru saja diterima. Untungnya, setengah bulan yang lalu, Akademi Abadi membuka dan menerima sekelompok orang, tetapi semua orang telah melaporkan ke berbagai departemen 5 hari yang lalu. Jadi Omi tidak terlalu curiga ketika dia mengatakan bahwa dia baru sekarang. Jadi begitulah, baiklah, saya guru administrasi Departemen Xiantian. Oh, halo guru. Karena Anda baru di sini, izinkan saya bertanya, rumah apa yang Anda pilih? Alkimia. Berapa level Xiandan Anda saat ini? Oh, yang ini, kelas 4-2. Kalau begitu kamu akan pergi ke Sanadu kelas 4-2. Saya tidak dapat menemukannya. Baiklah, ikut aku. Terima kasih, mentor. Beberapa menit kemudian, Omi dibawa oleh tutor administrasi itu keluar kelas klasik tempat para siswa saat ini berada di kelas. Kamu masuk. Bagus. Omi masuk ke kelas, dan semua orang melihat ke arah Omi. Tutor administrasi untuk guru Xiandan yang sedang mengajar di kelas tutor Guta, ini pendatang baru, Anda mengatur kursi. Oke. Guru yang mengajar di kelas menganggukkan kepalanya berturut-turut. Setelah itu, tutor administrasi berbalik dan pergi. Guru Gupta berkata kepada Omi, mengapa kamu melapor kepada kami sekarang? Omi berkata, saya tidak tahu saya butuh setengah hari untuk menemukan Departemen Xiandan. Apakah tidak ada yang membawamu ke sini? Ya, tapi di tengah jalan, pria itu berkata dia ingin buang air besar, dan akhirnya aku berkeliaran sendiri, dan kemudian aku berpisah. Seisi kelas tampak jijik ketika mereka melihat betapa vulgar Omi itu. Guru Guta juga mengerutkan kening. Dari mana Anda berasal? Mengapa Anda berbicara begitu vulgar? Apakah Anda tahu bahasa yang beradab? Kamu bahkan tidak bisa mengatakan sial. Baiklah, kamu bisa mengambil kursi kosong di akhir kelas.
Lebih besar dari. Terima kasih, Guta Sensei. Omi datang ke kursi di ujung kelas dan duduk baru saja keluar dari parit dan semuanya agak tidak pada tempatnya. Guru Guta melanjutkan pelajaran, dan Omi mendengarkan dengan penuh perhatian. Memang tingkat teori terdengar sangat kaya. Setelah mendengarkan selama 1 jam, Guru Guta berdiri dan berkata, "Baiklah, Guru memimpin pintu, latihan ada di individu, konten hari ini selesai. Di bawah, mari kita selesaikan." Guru Guta melambaikan tangannya, kertas ujian terbang keluar dari lengan bajunya dan terbang di depan setiap siswa dengan akurat. "Waktu ujian, 3 jam, mari kita mulai." Setelah mengatakan itu, Guru Guta melambaikan tangannya lagi dan menahan diri untuk setiap siswa. Setiap siswa merasa seperti berada di ruang kecil yang terpisah dan tidak bisa mengintip orang lain. Ini taktik anti kecurangan benar-benar pintar. Siapapun yang melakukan gerakan curang akan segera ditemukan. Omi melihat kertas ujian dan mengutuk, "Sial, menghina kecerdasanku. Sangat sederhana." Omi menepisnya dan menjawab dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Omi selesai menjawab semuanya. Masih ada 1 jam lagi sebelum selesai, itu sangat membosankan. Periksa lagi. Saya tidak dalam mood itu. Saya sudah dapat mengamankan skor sempurna. Tidak peduli berapa banyak saya memeriksa, saya tidak dapat mencetak 101. Omi dengan tegas menyingkirkan kertas ujian dan kemudian tertidur di atas meja. Sepertinya dia bahkan belum tidur sejak memasuki Akademi Abadi, dan tentu saja belum makan. 1 jam berlalu dengan cepat. Begitu Guta Sensei menyimpannya, pengekangan semua orang menghilang. Baiklah, waktunya habis, semuanya berhenti. Tapi tetap saja, masih ada orang yang mengambil menit terakhir untuk menjawab. Saat itulah Guru Guta melihat seorang siswa sedang tidur. Apa? Sebenarnya ada seseorang yang masih tidur. Ya, sungguh anak kecil. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah Omi, dan memiliki momen penghinaan. Pasti tidak bisa menguji sebelum tidur. Dengan lambaian tangannya, kertas ujian di depan semua siswa terbang ke udara dan terbang menuju podium, di mana mereka berakhir ditumpukan otomatis di podium. Baiklah, pelajaran hari ini selesai. Semuanya, kelas sudah selesai. Setelah kelas selesai, Omi bertanya kepada seorang anak laki-laki di sebelahnya, "Halo, bolehkah saya bertanya apakah ada sesuatu yang perlu saya perhatikan di Departemen Siantian? Saya baru saja sampai, beritahu saya." "Kenapa aku harus memberitahumu? Kamu pikir kamu siapa? Seseorang yang bahkan bisa tidur selama ujian tidak layak berbicara denganku." Anak laki-laki itu memiliki ekspresi yang sangat bangga di wajahnya, dan tanpa melihat Omi, dia mengerti. Berdiri dan berjalan pergi. Sial, Omi sangat tertekan dan mengelus kepalanya. Mata Omi menyapu seluruh kelas 4 dan 2, hampir 30 siswa. Omi berdiri dan berteriak, "Semuanya." Semua orang memandang Omi, tidak tahu apa yang ingin dilakukan pendatang baru ini. Omi berkata, "Semua orang, kelas kami, apakah kami memiliki pengganggu kelas?" "Pengganggu kelas? Apa yang dia mau?" "Tidak ada banjo, apa?" kata satu orang. Omi tersenyum, "Bagus, mulai hari ini dan seterusnya. Saya adalah pengganggu kelas dari kelas ini. Kalian semua, Anda harus mendengarkan manajemen saya. Jika Anda tidak mendengarkan, pukul. Apakah Anda mendengar saya?" "Haha, apakah kamu di sini untuk menjadi lucu?" "Tidak, saya di sini untuk mendominasi. Sekarang, saya kesal dengan seseorang dan saya ingin mengalahkannya." Setelah mengatakan itu, Omi menggantung orang yang berjalan ke pintu, siswa yang menyeretnya ke atas dan memukulinya. Omi mengetahui bahwa siswa dari Departemen Sian dan kekuatannya sangat rendah. Omi malu untuk menggertak orang di sini. Tetapi ada beberapa orang. Jangan lihat dia tidak tahu ketinggian langit dan bumi yang tebal. 2179. "Anda, beraninya kau menyerang teman sekelas?" "Hahaha, pertarungan adalah pertarungan. Bagaimana kalau kamu punya nyali untuk datang dan bertarung denganku? Tidak peduli apakah itu sastra atau bela diri, aku akan menemanimu. Juga, aku ingin memberitahu kalian semua, ujian itu. Kertas tadi, sangat sederhana. Jika ada orang di sini berpikir bahwa mereka mendapat nilai sempurna, mereka dapat datang dan menyamai saya. Jika tidak, patuhi manajemen saya dengan benar." Kata Omi penuh bangga. Omi mungkin tercekik. Mengamuk sekali. "Kamu baru saja tiba, dan kamu bahkan baru mendengar satu nilai penuhmu sendiri di kelas, betapa sombongnya." Omi berkata, "Semua orang ingat pengganggu kelas ini, tidak hanya berarti kekuatan, tetapi juga kekuatan. Selama ada yang berpikir dia telah melampaui saya di tingkat Sian dan dia bisa setara dengan saya, baiklah, semua orang duduk-duduk di kursimu dulu, aku akan mengadakan rapat. Kelas sudah berakhir sekarang, apa gunanya duduk?" Omi berkata, "Bukankah aku sudah menjelaskannya? Aku ada rapat, jadi silakan kembali ke tempat dudukmu." "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" "Karena aku pengganggu kelas dan aku akan menghitung sampai 3, dan siapapun yang belum duduk pukul 1, 2, 3. Setelah 3 hitungan, hampir separuh orang belum duduk. Omi melambaikan tangannya dan lebih dari 10 sidik jari tak terlihat terbang keluar. Tampar-tamparan. 10 atau lebih siswa yang belum duduk ditampar. Saya akan menghitung sampai 3 lagi. Mereka yang belum duduk untuk mendengarkan pertemuan saya, memukul lagi. 1, 2, 3. Kali ini, hanya ada 7 atau 8 orang yang masih terlihat sombong. Omi bergegas dan memukuli mereka satu persatu, dan kemudian dengan paksa mendorong mereka ke kursi mereka. Tetapi tentu saja, beberapa orang itu sudah dipukuli dan tidak memiliki kekuatan untuk duduk. Pada saat ini, semua siswa merasa bodoh. Apakah ini Departemen Sian dan sialan? Kapan bajingan itu datang? Semua orang berpikir untuk diri mereka sendiri bahwa mereka harus melapor ke guru nanti. Omi berdiri di podium dan tersenyum. "Terima kasih atas kerjasama kalian semua. Selanjutnya, mari kita bertemu. Pertama-tama, tolong tepuk tangan untuk menyambut saya, yang telah datang ke kelas ini hari ini dan menjadi teman sekelas dengan kalian semua."
Setelah mengatakan itu, Omi sendiri bertepuk tangan sekeras yang dia bisa, tetapi tidak ada orang lain yang bertepuk tangan. Omi berkata, saya akan menghitung sampai 3, yang tidak bertepuk tangan, pukul. Apa? Orang-orang di bawah, baru kemudian dengan enggan bertepuk tangan. Hahaha. Omi tertawa, mungkin kalian semua ingin melapor ke guru kalian, tapi aku tidak takut. Semua orang saling memandang dengan marah dan berkata, kamu akan tahu apakah kamu mati atau hidup nanti. Omi melihat ke arah barisan ketiga kelas, salah satu gadis tercantik, dan bertanya, siapa namamu? Itu bukan urusanmu. Apakah ibumu tahu bahwa kamu sangat cantik? Gadis itu tidak bereaksi apa artinya. Omi tersenyum, gadis cantik, jangan terlalu bangga, kalau tidak aku mudah tidur denganmu. Kamu berani menghinaku. Aku pengganggu kelas yang aku takuti. Semua orang diam-diam memperhatikan apa yang ingin dilakukan Omi. Omi membuat keributan dan sedikit bosan. Tidak ada dari mereka yang bisa bertarung. Rasanya membosankan bagi seorang seniman bela diri untuk tinggal bersama sekelompok cendekiawan yang lemah lembut. Omi melambaikan tangannya dan berkata, sudahlah, kita tunda saja rapatnya. Yang satu pengecut membosankan. Dan, EBSP. Saat itu, salah satu anak laki-laki berdiri dan berkata, tunggu. Mata Omi berbinar dan dia tersenyum. Akhirnya salah satu dari mereka bangkit untuk melawan. Bagus. Katakan apa yang kamu inginkan. Bocah itu mendengus, nama saya Ying Xinghe. Apakah Anda berani bersaing dengan saya? Jika Anda menang melawan saya akan diyakinkan dan memanggil Anda bos. Jika Anda kalah, silakan tinggalkan Departemen Xian dan segera. Bagaimana? Don Omi tersenyum, dari apa? Membandingkan alkimia, kita semua di kelas 4-2, jadi mari kita bandingkan siapa yang memiliki potensi pil abadi yang lebih tinggi. Baiklah, mari kita bandingkan, itu menyenangkan, hahaha. Saya tidak tahu apa yang Anda kuasai dan apa yang tidak Anda kuasai. Saya dapat membiarkan Anda memilih Xian dan yang Anda kuasai. Yang bernama Ying Xinghe berkata. Omi berkata, tidak ada yang tidak saya kuasai, semuanya sama-sama bagus, jadi tidak masalah. Sungguh gila, secara mengejutkan seperti itu, jadi mari kita ajukan pertanyaan kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Wanita cantik yang baru saja dipanggil oleh Omi berdiri dan berkata, saya ketua kelas, oke, saya akan mengajukan pertanyaan. Dengarkan, saya ingin Anda masing-masing meramu pil transfigurasi. Apa itu pil transfigurasi? Tanya Omi. Kamu bahkan tidak tahu tentang pil transfigurasi. Maaf, saya dari pedesaan. Saya tidak tahu, tapi saya bangga. Pembicara yang licin. Wanita cantik itu mendengus acuh tak acuh pada Omi dan berkata, pil transmigrasi. Setelah meminumnya, itu akan membuat seseorang memasuki keadaan yang sangat fokus. Pil jenis ini sangat cocok untuk orang yang berlatih mantra, udara, merobek dan sebagainya. Biasanya setelah mengambil pil transmigrasi, setelah berlatih mantra dan merobek udara, efeknya berlipat ganda. Tentu saja, meningkatkan takdir abadi belum lagi. Ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap pil abadi. Omi mengangguk, begitu, mari kita bandingkan dengan ini. Omi berkata dalam hatinya, dialah yang mempraktekkan teknik air tearing, yang disebut transfigurasi. Dia seharusnya tahu lebih baik daripada semua orang di sini yang hanya tahu alkimia, lagi pula orang-orang ini yang hanya tahu alkimia, tanpa mengalaminya secara pribadi. Perasaan berlatih teknik pedang, pasti tidak sehalus yang Omi alami. Pemimpin regu yang cantik berkata, material masing-masing disiapkan, waktu, setengah jam, jika tidak ada bahan, hitung sebagai kerugian. Yang bernama Ying Xinghe, yang jelas-jelas memiliki banyak bahan padanya, segera mengeluarkan beberapa rumput abadi serta kristal abadi. Ada berbagai jenis kristal abadi juga, karena pertumbuhan kristal abadi berbeda. Kristal abadi yang paling umum adalah yang berevolusi dari prototipe biji. Ada juga berbagai jenis bunga, burung, serangga, dan ikan yang berevolusi. Saat ini, Ying Xinghe itu menggunakan kristal abadi serangga 5 bunga, kristal abadi ikan anggrek, ditambah 8 atau 9 rumput abadi sebagai bahan untuk pil transmisi ilahi. Omi, di sisi lain, masih berpikir. Sebenarnya, Omi sedikit dirugikan. Karena Omi hanya tahu sedikit tentang kristal abadi, meskipun dia memiliki lebih dari 1000 koin abadi, kebanyakan dari mereka terbuat dari bahan biji dalam bentuk aslinya, dan koin abadi dari bahan ini tidak banyak berguna untuk alkimia. Adapun rumput abadi, Omi memiliki sangat sedikit padanya, tidak banyak jenisnya. Bahan apa yang harus saya gunakan untuk memperbaiki pil transfigurasi? Bahan apa yang dibutuhkan untuk melatih pil transfigurasi yang saya butuhkan? Omi punya kepala besar, dan Ying Xinghe itu sudah menyempurnakannya. Ying Xinghe melihat bahwa Omi masih acuh tak acuh dan membencinya untuk sementara waktu. Omi berkata dalam hati, pil transmutasi tidak lebih dari pil yang memungkinkan seseorang untuk lebih berkonsentrasi berlatih mantra dan teknik merobek udara untuk mencapai efek ganda setelah meminumnya. Menurut pengalaman saya, agar lebih fokus, seseorang harus menutup kesadaran lain dan hanya membuka satu jenis pikiran, membiarkan semua gangguan yang tidak relevan dibuang. 2180. Kalau begitu, saya bisa menggunakan satu-satunya rumput abadi. Saya akan menambahkan semacam koin abadi. Koin abadi semacam ini terbuat dari kristal abadi biji. Saya tidak tahu biji jenis apa biji ini, tapi saya tahu itu memiliki efek melumpuhkan pikiran abadi sedikit. Pikiran abadi juga semacam gangguan. Saya tahu sebagai seseorang yang banyak berlatih pedang, sebenarnya pikiran abadi juga mempengaruhi konsentrasi seseorang. Itu harus dihilangkan. Lalu apa? Hanya keduanya. Tidak, saya harus menambahkan sesuatu lagi. Mari kita lihat, apalagi yang saya latih dengan pedang saya. Ini adalah hal yang bahkan tidak dapat mereka pelajari dalam buku-buku dari para master Xiantian ini. Omi memikirkannya untuk waktu yang lama dan akhirnya ingat bahwa itu adalah ki. Jika ki ini kurang dalam saat berlatih jenis teknik pedang tertentu, itu jelas terlalu berpengaruh.
Ki ini juga bisa disebut keyakinan atau iman. Omi tiba-tiba menambahkan sejenis rumput abadi, yang disebut rumput hati jatuh. Sama seperti itu, Omi memikirkan materinya, satu-satunya rumput abadi, semacam koin abadi, dan rumput jantung yang jatuh, hanya 3 jenis ini. Apalagi, takaran Omi dari ketiga jenis itu sangat ganas, sengit dan terspesialisasi. Omi membuka matanya dan siap untuk mulai memperbaiki. Pada saat itu, Ying Xinghe bersenandung. Saya pikir Anda tidak cukup tidur di kelas dan tertidur lagi. Saya telah memperbaiki selama 10 menit. Apakah Anda akhirnya mau bangun? Hahaha. Para penonton tertawa malu. Pemimpin regu yang cantik berkata, hanya ada 6 menit lagi. Apakah Anda yakin dapat menyelesaikan pemurnian? Omi terkejut. Tidak mungkin. Waktu berlalu begitu cepat. Ying Xinghe berkata, tidak terlalu cepat. Kamu masih bisa tidur lagi. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Yang itu adalah Ying Xinghe yang terlihat seperti siap untuk melihat lelucon. Tentu saja, seluruh kelas pada saat itu sama. Omi menamparkan, membuat Ying Xinghe jatuh ke tanah. Anda, Omi berkata, apa yang Anda bersenang-senang? Apakah Anda mendapatkan hasil kontes? Apakah Anda menang? Sial, jika Anda terus mengoceh, saya tidak percaya saya akan menurunkan Anda. Ying Xinghe marah dan geram. Pemimpin regu yang cantik itu berkata, hanya ada 5 menit lagi. Omi mendengus dan segera mulai memperbaiki. Untungnya, Omi memiliki sedikit bahan, hanya 3 jenis, dan 2 diantaranya adalah rumput abadi, bagian dari menghilangkan kotoran dan mengekstraksi esensinya cepat. Setelah menghilangkan kotoran dari 2 jenis rumput abadi, Omi segera mengeluarkan 3 koin abadi. Semua orang agak terkejut melihat Omi benar-benar mengeluarkan koin abadi. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia ingin menggunakan koin peri biji biasa ini? Dia gila, koin peri ini mungkin beracun. Omi menghabiskan 2 menit mengeluarkan dan mengekstrak koin peri. Waktu yang tersisa hanya sekitar 2 menit. Omi dengan cepat menyatukan dan menyempurnakan esensi rumput abadi yang diekstraksi sebelumnya dan esensi koin abadi. Pada kenyataannya, mulai sekarang adalah kuncinya. Apakah itu bisa menjadi pil abadi tergantung pada langkah ini? Omi tampak seolah-olah dia sangat terampil, dan hanya butuh 1,5 menit untuk fusi dan pemurnian selesai. Baiklah, pil transfigurasi saya juga sudah selesai, kata Omi sambil mengangkat pelet surgawi di telapak tangannya. Semua orang tiba-tiba melihat pil abadi di telapak tangan Omi agak curiga. Pemimpin regu yang cantik berkata, sudah diketahui bahwa warna pil transmutasi adalah koknak, tetapi pil transmutasi milikmu ini berwarna hitam. Apakah kamu yakin kamu tidak salah menyaringnya? Siapa yang menetapkan bahwa warna pil transfigurasi harus sama? Ini bukan aturan oleh siapapun, tetapi konsensus meskipun bahannya berbeda, tetapi bahan utamanya hampir sama, hanya beberapa bahan pembantu dan teknik pemurnian dan perbedaan lainnya, bahan utama serupa, lalu warna hasil jadinya. Pil, warnanya hampir tidak terlalu berbeda. Sebaliknya, kamu tampaknya memiliki terlalu banyak perbedaan. Ying Xinghe berkata, dia baru saja menggunakan 3 jenis bahan, dan ada lebih dari 3 bahan utama untuk pil transfigurasi. Saya 10.000 meragukan bahwa pil transfigurasinya tidak benar sama sekali. Pemimpin regu yang cantik bertanya, apa 3 jenis bahan yang baru saja kamu gunakan? Omi mendengus mencoba menjebak resep saya, tidak memikirkannya. Konyol, siapa yang tertarik untuk menjebak resep Anda? Baiklah, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan sekarang, gunakan kebenaran. Omi berkata, sangat setuju, lihat warnanya, sungguh bodoh untuk mengatakannya. Kamu, Ying Xinghe dan pemimpin regu yang cantik sama-sama tertekan untuk sementara waktu. Pada saat ini, ketua kelas yang cantik mengambil 2 pil transmutasi dan datang ke batu peri di depan kelas, menekankan tangannya pada batu peri, memasukkan pikirannya, dan pikirannya adalah pil transmutasi, lalu meletakkan transmutasi Ying Xinghe. Pil pertama ke dalam lubang kecil di batu peri itu. Beberapa detik kemudian, sebuah titik pada potongan batu abadi itu memancarkan cahaya. Cahaya bersinar jauh, sekitar 28 atau 29 meter. Namun, pemimpin regu yang cantik tidak mengukur panjang cahaya, tetapi melihat nomor yang ditampilkan di atas batu abadi dan berkata, pil transfigurasi Ying Xinghe, nilai potensinya adalah 27,9. Yai, Ying Xinghe segera berteriak tampaknya merasa cukup puas. Omi berkata, yai kamu kakak membuatnya tampak seperti kamu menang. Ying Xinghe berkata, tahukah Anda bahwa meskipun guru buta memurnikan pil transmutasi, terlepas dari kualitasnya yang berbeda, potensinya tidak akan jauh lebih tinggi dari milik saya, karena potensi tertinggi dari pil transmutasi hanya 29. Saya sudah hampir mencapai potensi tertinggi, sementara kamu, bahkan warnanya jauh lebih buruk, dan bahannya benar-benar salah, kamu pasti akan kalah. Omi tidak repot-repot memperhatikannya, matanya menatap ketua kelas yang cantik itu. Pemimpin regu yang cantik memasukkan batu abadi Omi ke pelabuhan pengujian. Batu abadi menyala, memancarkan cahaya yang bersinar, dan mata bisa melihat bahwa itu jauh lebih terang daripada Ying Xinghe barusan. Pemimpin regu yang cantik itu terkejut ketika dia melihat angka-angka yang ditampilkan di atas batu abadi. Bagaimana ini mungkin? Nilai potensi tertinggi dari pil transfigurasi hanya 29. Bagaimana bisa immortal pilnya memiliki nilai potensi setinggi 46? Omi tertawa terbahak-bahak, semuanya, selama mata Anda tidak buta, Anda seharusnya melihat bahwa pil transmutasi saya memiliki nilai kemanjuran 46. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi nilai potensinya, itu berarti bahwa lebih tepat seperti melihat penyakit dan mendapatkan obat, semakin benar tentunya semakin tinggi potensinya dan semakin besar efeknya. Ying Xinghe berteriak, ini tidak mungkin, itu pasti detektor pil abadi yang rusak, nilai tertinggi dari pil transmutasi hanya 29. Omi tertawa, bukan detektornya yang rusak tapi otakmu yang rusak.
Pil transfigurasi kami memiliki bahan yang sama sekali berbeda, tetapi tentu saja, apa yang disebut nilai tertinggimu tidak mewakili milikku sama sekali. Jika aku tidak salah, saat ini di pasaran, pil transfigurasi mainstream, resepnya mirip dengan kepala babi ini. Jadi efektivitas tertinggi pil transfigurasi mainstream hanya 29. Kepala babi adalah kepala babi. Jangan berpikir untuk beralih ke yang lain yang lebih benar bahan, dan masih mengatakan bahwa detektornya rusak. Pemimpin kelas yang cantik berkata, saya menyatakan bahwa dia menang. Ying Xinghe kalah. Saya tidak yakin. Ying Xinghe berteriak. Pemimpin kelas yang cantik berkata, Ying Xinghe, materinya benar-benar berbeda dari milikmu, dan dia pasti menyempurnakan dan ini untuk pertama kalinya, sepenuhnya mencari tahu bahan apa yang akan digunakan sendiri. Sementara kita semua, berlatih sesuai dengan resep yang diajarkan di buku dan oleh tutor. Saya hanya bisa mengatakan bahwa apa yang diajarkan buku dan tutor semuanya adalah formula yang agak terbelakang, tak perlu dikatakan lagi, bahkan saya tidak sebaik diri saya sendiri, dan dia tidak bahkan tahu resep dan ini dari tutor kami. Setelah mengatakan itu, pemimpin regu yang cantik itu membungkuk pada Umi dan memanggil bos. Ah, semua orang di kelas terkejut. Menteri menertawakan Tang Zi dan berkata, Ying Xinghe kamu masih tidak memanggilnya bos. Ying Xinghe terlihat sangat jelek, tidak menyangka bahwa Umi sendiri akan menemukan formula Denmark bahkan tutor mereka mungkin tidak memikirkannya. Bersambung.